Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iman Romansa dari Guru SD. Hari ini kita akan membahas tentang asesmen nasional pengimbasan dari BIMTEK yang telah kita lakukan. Di mana pada hari ini juga kita akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu semua tentang asesmen nasional. Sebelumnya kita membahas tentang asesmen nasional, kita juga harus tahu dulu apa itu asesmen. Nah, asesmen adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Jadi, asesmen nasional bisa diartikan sebagai program penilaian terhadap mutu di setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan asesmen ini merupakan bentuk tindak lanjut yang dimana ujian nasional sekarang ditiadakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua harus mengetahui apa asesmen, manfaat, serta tujuannya. Baik, manfaat asesmen. Manfaat asesmen yang pertama adalah sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau madrasah di suatu daerah. Karena pada asesmen nasional juga ini merupakan umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah. Dan yang ketiga, manfaat asesmen nasional adalah sebagai dasar penyusunan program untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah. Dengan asesmen nasional ini, anak ataupun murid tidak terbebani dengan kompetensi-kompetensi yang harus diikuti ketika ujian akhir nasional. Inilah sebuah paradigma baru yang dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional Nadiem Makarim sebagai langkah konkret dalam melaksanakan kompetensi siswa. Yang kedua, tujuan asesmen nasional. Salah satu tujuan asesmen nasional adalah bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yang dimana tujuan utama sekolah itu adalah pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Karakter inilah yang sangat berpengaruh terhadap potensi-potensi untuk nanti pengembangan kompetensi siswa di masyarakat. Yang kedua, tujuan asesmen nasional juga adalah untuk memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama sekolah. Ini adalah sebuah langkah besar yang harus kita laksanakan untuk kesuksesan asesmen nasional. Bapak Ibu yang saya banggakan, asesmen nasional atau AIN ini juga dirancang untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan jenjang dasar dan jenjang menengah. Prestasi murid dievaluasi oleh pendidik dan satuan pendidikan. Jadi tidak terfokus pada soal yang akan dilaksanakan. Konsep, elemen, dan hasil asesmen nasional. Nah, ini beberapa elemen kebijakan asesmen nasional, di mana yang pertama, AN dilaksanakan di semua sekolah atau madrasah dan program pendidikan kesetaraan. Artinya, tidak hanya pendidikan formal, tetapi pendidikan kesetaraan juga melaksanakan asesmen. Yang kedua, AN juga dilaksanakan setiap tahun dan dilaporkan pada setiap sekolah atau madrasah dan Pemda daerah, khususnya di Kabupaten Garut. AN 2021 digunakan sebagai baseline, artinya tanpa konsekuensi pada guru sekolah dan Pemda. Tidak ada efek apapun misalkan dari hasil AN ini. Hanya saja ini sebagai baseline atau data tentang peningkatan kualitas mutu di sekolah. Evaluasi kinerja juga tidak hanya berdasarkan skor, tetapi perubahan skor atau tren dalam satu tahun ke berikutnya. AN hanya diikuti sebagian sampel murid yang dipilih secara acak di kelas 5, 8, dan 11 di setiap sekolah. Artinya AN ini digunakan di SD, SMP, dan SMA SMK. Apa yang dihasilkan dari dampak AN ini? Satu, pemetaan dan potret mutu SD, MI, MTS, dan SMK di semua daerah. Yang kedua, kinerja sistem terpantau secara berkala dan hasilnya digunakan sebagai EPADIR atau evaluasi diri. Selain itu pula, mengurangi kecemasan pendidikan, menghilangkan tekanan untuk curang, karena evaluasi kinerja diyakini lebih adil dalam memperhitungkan posisi awal yang beragam dan mendorong orientasi pada perbaikan, bukan pada perbaikan antar sekolah daerah. Artinya tidak melihat ini sekolah A baik atau sekolah B kurang baik. Ini adalah lebih kepada sistem keadilan sosial. Yang selanjutnya adalah dengan adanya yang diikuti oleh beberapa murid menegaskan bahwa AN bukan evaluasi diri murid, tetapi ataupun tidak menambah beban murid, tetapi sebagai tekanan pada kompetensi pada satuan pendidikan.
Perbedaan antara UN dan AN. Pertama, kalau UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dari proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Yang kedua, UN juga kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Kenapa? Karena ini terjadi pelaksanaan UN itu di akhir tahun pelajaran. Yang ketiga, UN juga kurang optimal sebagai alat untuk mewujudkan evaluasi pendidikan secara nasional. Disebabkan karena UN ini diterapkan di akhir jenjang, tadi yang saya sampaikan. Lebih sebagai assessment of learning yang mengukur pencapaian akhir, bukan sebagai assessment for learning, artinya yang mengukur pada proses pembelajaran. Ini yang sering kita lupakan. Kita lihat dengan perbedaan AN, di mana AN ini dirancang untuk memberikan dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif, yang berorientasi pengembangan kompetensi termasuk di dalamnya kemampuan bernalar siswa. Asesmen nasional juga diharapkan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan, serta menunjukkan karakter bagaimana yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila yang lebih diutamakan. Nah ini, pada ini sering kita lupakan itu adalah keterampilan siswa, di mana hanya pada UN memerlukan. Pada pelaksanaannya, asesmen nasional menggunakan metode survei, artinya dilakukan dengan mengambil sampel siswa diambil secara acak dari setiap sekolah. Jadi sudah dijelaskan kalau SD dari kelas 5 sampai kelas 8 dan SMA atau K kelas 11. Sedangkan ujian nasional menggunakan metode sensus di mana wajib seluruh siswa mengikuti ujian nasional. Mau tidak mau, bahkan pernah kejadian kita tetap harus melaksanakan ujian nasional. Tapi dengan AN itu hanya beberapa sampel saja. Kan? Nah, ini tujuan asesmen tadi sudah dijelaskan, mengevaluasi mutu siswa pendidikan nasional. Ujian nasional hanya beruntung mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Jadi lebih menitik beratkan kepada individu siswa. Ini. Model asesmen juga yang dilakukan bervariasi, bukan hanya pilihan ganda, tapi uraian singkat dan sebagainya. Nah, nanti akan dijelaskan ya apa saja sih yang dilakukan atau komponen-komponen apa yang ada di dalam AN ini. Sedangkan kalau ujian nasional berbasis mata pelajaran, artinya hanya mengukur dan memotret hasil belajar pada pelajaran tertentu. Nah, kita ketahui di SD bahwa pembelajaran atau kegiatan UN itu mata pelajarannya hanya N, IPA, dan matematika. Atau pelajaran-pelajaran lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Tetapi pada UN ini mengukur selain kompetensi juga keterampilannya. Nah ini, perbandingan asesmen nasional ini bisa dilihat ya, ada tujuan pelaksananya untuk mengevaluasi mutu, kalau ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa. Jenjangnya SD, SMP, dan MTS serta SMK juga hampir sama, level siswanya kelas 5, 8, dan 11. Tapi ujian nasional tingkat akhir pada setiap jenjang, artinya semua siswa mengikuti subjeknya juga dilakukan hanya acak ya. Ini bisa dibaca oleh Bapak Ibu semua tentang perbandingan UN. Unsur asesmen nasional. Satu, ada AKM literasi dan numerasi. Yang kedua ada survei karakter, dan yang ketiga ada survei lingkungan belajar. Hal ini dilakukan tiga komponen ini untuk mengukur asesmen nasional. Nah, asesmen kompetensi minimum dilakukan dengan cara literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Survei karakter dilakukan untuk mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau value sebagai hasil belajar non-kognitif. Dan yang ketiga sebagai survei lingkungan belajar adalah untuk mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Nah, AN terdiri akan sudah dijelaskan tadi ya, ada survei karakter, ada lingkungan belajar ini. Literasi ini membaca dan sebagainya. Survei karakter diukur secara ini gambarannya perhatikan tumbuh kembang murid, dan survei lingkungan belajar adalah kualitas pembelajaran. Jadi semua bersinambung. Konsep literasi membaca. Nah, dalam proses kognitif ada menemukan informasi, menginterpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Konteksnya adalah personal yang berkaitan dengan diri pribadi, sosial budaya yang berkepentingan dengan individu, budaya dan isu masyarakat, dan saintifik
Itu sesuatu yang berkaitan dengan isu aktivitas atau serta fakta ilmiah yang telah dilakukan maupun tulistik. Di sini siswa akan dihadapkan tentang membaca konteks yang ada di buah bacaan yang akan dilakukan. Konsep numerasi di mana merupakan kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan situasi yang lebih luas. Numerasi ini menuntut siswa mengenali, memahami peran matematika di dunia, di disposisi dan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. Jadi tidak hanya batas konsep, tetapi siswa terlibat langsung dalam kehidupan matematika. Pada jenjang SD nanti ada 3 level yang akan dilakukan. Level 1 terhadap tidak maaf, 3 konten yang dipelajari yakni bilangan, geometri, dan serta aljabar. Sedangkan pada level 2 dan 3 terdapat 4 konten yakni bilangan, geometri, pengukuran, aljabar, serta data dan ketidakpastian. Itu yang ada dalam konsep numerasi. Contoh AKM literasi kelas 5 ini bisa dilihat nanti disajikan sebuah bacaan, siswa nanti menemukan informasi yang ada dalam bacaan tersebut. Dan pada konsep numerasi kelas 5, ini siswa dihadapkan pada soal yang sesuai dengan kehidupan nyata. Contohnya ketika membuat bolu kukus, pasti siswa pernah atau melihat kejadian seperti ini di kehidupan nyatanya. Lalu siswa akan menggali informasi dari tersebut dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengukuran ataupun konteks yang ada di dalam soal tersebut. Nah, asesmen nasional ini digunakan dalam 3 kegiatan dalam AKM dan survei karakter serta lingkungan belajar yang tadi berdasarkan teknisnya. 1. Berbasis komputer dan bersifat adaptif, artinya pertanyaan yang disajikan tergantung pada kemampuan siswa untuk menjawabnya. Siapa yang bisa mengikuti kegiatan asesmen nasional? Pertama, seluruh satuan pendidikan. Yang kedua, tidak semua murid. Tadi sudah dijelaskan bahwa hanya sampel saja kan untuk sebagai peserta AKM ini. Nah, jadwalnya nanti untuk hari pertama di SD, kita baru bicara di SD karena saya belajar SD, tes literasi selama 75 menit dan survei karakter selama 20 menit. Artinya ada di hari pertama itu ada 90 menit kegiatan untuk pelaksanaan AM. Nah, di hari kedua nanti ada tes numerasi selama 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Artinya 3 unsur komponen asesmen tadi dilaksanakan, yaitu tes literasi dan numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi makanya masuk dalam kegiatan pelaksanaan asesmen nasional itu. Bentuk soal di dalam asesmen nasional itu atau dalam AKM itu terdiri ada 5 poin ya. Pertama ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, dan singkat, dan uraian. Berbeda dengan UN hanya pilihan ganda saja. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, ini. Pilihan ganda, siswa hanya dapat memilih satu jawaban yang benar dalam satu soal. Sama seperti kegiatan hari ini. Pilih satu jawaban yang benar. Pilihan ganda kompleks artinya siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Artinya gini, nanti ada soal dijodohkan mana yang termasuk jawaban yang paling tepat. Bisa satu atau bisa dua ataupun tiga jawaban yang benar. Yang ketiga menjodohkan, bukan menjodohkan siswa ya, tapi menjodohkan siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya. Misalkan di sini ada 2 kolom, kolom A dan kolom B. Nanti siswa dijawab misalkan tentang apa yang dimaksud dengan misalkan habitat. Nah, siswa nanti dicari bahwa habitat itu misalkan di sini. Yang keempat ada isian singkat. Siswa juga nanti akan menjawab berupa bilangan atau kata yang menunjukkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Terakhir ada soal uraian. Siswa menjawab soal berupa kalimat untuk menyelesaikan jawaban. Itu beberapa bentuk soal asesmen nasional AKM yang terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian. Nah, tindak lanjut yang dilakukan. Tindak lanjut yang dilakukan dalam asesmen nasional ini, nanti kita akan melihat tidak semua siswa mencapai level mahir. Karena nanti ada 4 kategori siswa, di mana siswa itu kita masuk kemana. Ya. Nah, untuk melakukan seperti itu, kalau dalam ulangan kan biasa kita ada pengayaan dan remedial. Jadi di sini juga nanti kita akan masuk ke level mana siswa tersebut. Karena sudah dijelaskan tidak semua siswa akan mencapai level mahir dalam waktu yang bersamaan. Ketika ada usaha dan proses yang dilakukan
untuk mencapai level lebih tinggi. Kategori-kategori tersebut kita lihat di sini. Nanti ada yang disebut dengan satu perlu intervensi khusus, di mana kebutuhannya semua siswa biasanya memiliki prasyarat belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan konten yang sama. Misalnya, para pemula membutuhkan strategi belajar yang formal dan institusional. Pendekatan yang dilakukan itu bisa dengan training atau pelatihan lainnya. Siswa yang belum memahami konten dan konsep yang diajarkan, kita lakukan. Kategori yang kedua adalah siswa dikatakan memiliki dasar. Nah, pendekatan atau cara formatnya bisa mengandalkan program pelatihan yang lebih maju dan banyak pelatihan, simulasi, dan masalah. Struktur pembelajarannya bisa dengan singkat saja masih didorong oleh program terstruktur. Pendekatannya bisa coaching, simulasi, dan pemecahan masalah sampai dan kerja dan tingkat siswa pada kompetensi dasar. Kategori yang ketiga, siswa dikatakan sebagai siswa yang cakap, di mana ini cara-cara formal dan informal bisa dilakukan. Siswa diperlukan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Dalam hal ini, konteks lingkungan belajar bertransisi ruang kelas konteks yang lebih nyata. Pendekatannya bisa mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan. Dan kategori yang keempat adalah siswa dikatakan mahir, di mana kebutuhannya siswa telah mahir dan bisa disebut pada tahap ahli melalui kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja masing-masing master, pakar personal, deskriptif mengenai dirinya unik berbeda dengan artinya siswa sudah menguasai semua kompetensi yang diajarkan dalam main. Cara formal dan informalnya, bagi siswa pada tingkat kompetensi mahir, belajar merupakan aktivitas berbasis teman sebaya, kolaboratif, dan sosial. Mereka belajar dari satu sama lain. Pendekatan yang bisa dilakukan adalah pembelajaran yang sifatnya kolaboratif, adalah kunci bagi siswa mahir, termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan. Jadi guru, mentor, atau pelatih bagi orang lain adalah strategi lainnya. Itulah beberapa konsep yang saya pahami dari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa menerima semua informasi dari sini. Yang benarnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maupun yang selanjutnya adalah kehilafan dan pribadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.